Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok 23 ingin mempresentasikan tentang desain penelitian kita yang berjudul Evaluasi Perbandingan Pengalaman Pengguna UX dalam Aplikasi E-commerce menggunakan metode Heuristic Evaluation. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Prasetyo Triirawan dengan NPM 120, teman saya Sandi Yuda dengan NPM 138, dan Septian dengan NPM 188. Pendahuluan. Pada saat ini perkembangan teknologi dan komputer sudah semakin cepat dan berdampak penjualan dan pembelian produk melalui situs jual beli. Situs jual beli menyediakan pengalaman berbelanja yang berbeda. Hal itu tetap dirasakan pengguna ketika produk yang sama dibeli. Pengalaman pengguna merupakan hasil dari apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh pengguna pada saat menggunakan suatu produk ataupun layanan, dan membuat pengalaman pengguna menjadi subjektif. Oleh sebab itu, UX dapat diujikan bersama dengan pengujian lain untuk mendapatkan penilaian secara objektif dari pengguna saat berinteraksi secara langsung dengan produk tersebut. E-commerce itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik. Sebagaimana perdagangan yang dilakukan secara langsung atau face to face, dalam e-commerce juga meliputi proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk. Yang berbeda itu sistemnya berdagang yang digunakan, yaitu melalui media elektronik atau internet. Seluruh proses perdagangan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data hingga transfer dana dilakukan secara elektronik di tengah perkembangan arus teknologi dan informasi digital yang semakin canggih. Aktivitas e-commerce suatu penerapan dari e-bisnis atau bisnis elektronik yang mana hubungan dengan kegiatan transaksi komersial. Rumusan masalahnya adalah: pertama, bagaimana implementasi metode heuristic evaluation terhadap pengalaman pengguna pada aplikasi e-commerce. Yang kedua, apa saja langkah untuk menyusun metode heuristic evaluation terhadap pengalaman pengguna pada aplikasi e-commerce. Yang ketiga, bagaimana keefektivitasan metode heuristic evaluation terhadap pengalaman pengguna pada aplikasi e-commerce. Tujuannya: satu, keefektifan. Mengetahui tingkat keefektifan pengalaman pengguna pada aplikasi e-commerce. Dua, evaluasi. Mendapatkan evaluasi terhadap e-commerce berdasarkan pengalaman pengguna. Manfaat dari penelitian ini yang pertama adalah dapat memberikan hasil evaluasi terhadap situs-situs e-commerce di Indonesia berdasarkan pengalaman pengguna menggunakan metode heuristic evaluation. Yang kedua, memberikan rancangan desain dengan usability heuristic terhadap situs-situs e-commerce di Indonesia. Slide selanjutnya dapat dibacakan oleh teman saya, yaitu Sandi. Next yaitu adalah metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian ini kami menggunakan dua metodologi, yaitu yang pertama heuristic evaluation. Heuristic evaluation ini merupakan metode penilaian kegunaan suatu produk digital yang bertujuan untuk memperbagus user experience atau pengalaman pengguna itu sendiri, sehingga dapat membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang terdapat pada usability UX pada sebuah perangkat lunak. Dan yang kedua itu adalah severity ratings. Severity ratings ini merupakan salah satu tool yang sering digunakan dalam performance improvement untuk menganalisa kesalahan atau failure pada suatu proses. Tool ini menggunakan skala penilaian tentang keparahan untuk masalah usability heuristiknya, yaitu berupa angka dari 0 sampai 4. Next. Untuk heuristic evaluation ini, berikut adalah 11 usability heuristik yang dijadikan acuan untuk diimplementasikan pada aplikasi yang akan kami buat. Yang pertama, user mengerti sistem state menurut feedback dan alert message UH1. Yang kedua, sistem menggunakan terminologi yang dapat dimengerti oleh pengguna. Yang ketiga, pengguna dapat melakukan aksi exit, cancel, dan redo kapan saja. Yang keempat, pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi aksi dan terminologi. Yang kelima, pengguna mendapatkan cukup informasi untuk mencegah melakukan kesalahan.
Yang keenam, pengguna dapat menggunakan sistem tanpa perlu menghafalkan semua aksi atau fitur yang ada. Yang ketujuh, pengguna dapat menggunakan shortcuts untuk melaksanakan aksi atau pekerjaannya. Ke-8, sistem memberikan informasi yang cukup sebagai media komunikasi antara sistem dengan penggunanya. Yang ke-9, sistem membantu pengguna dalam mengenali kesalahan yang diperbuat dan memperbaiki kesalahan tersebut. Yang 10, sistem membantu pengguna dalam mengenali kesalahan yang diperbuat dan memperbaiki kesalahan dengan memberikan fitur help yang ada. Dan yang terakhir, ke-11, physical interaction dan ergonomics. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Septian Widagdo. Selanjutnya, table severity ratings. Rating kernel itu don't agree, bukan merupakan sebuah permasalahan, sistem nyaman digunakan. Rating pertama, cosmetic problem, masalah yang tidak terlalu oleh pengguna, perbaikan tidak terlalu dibutuhkan jika waktu yang memiliki terbatas. Rating yang kedua, inner usability problem, adanya potensi pengguna mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas pada sistem, dibutuhkan perbaikan dengan tingkat prioritas rendah. Pada ranking ketiga, major usability problem, terdapat temuan masalah yang mengganggu pengguna, dibutuhkan adanya perbaikan dengan prioritas tingkat tinggi. Tingkat yang terakhir yaitu 4, disability catastrophe, ditemukan kesalahan fatal. Perbaikan wajib dilakukan sebelum sistem digunakan oleh pengguna. Next. Kajian pustaka. Pada penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan penulis. Maka penelitian ini akan dapat mempelajari dan mengetahui banyak teori dalam mengacu penelitian ini. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan diajukan. Yang pertama, pengembangan user experience UX atau UX dan user interface atau UI. Pada metode penelitiannya, objek penelitian adalah salon kecantikan yang berada di Jalan Kudian, kilometer 12, Sidorejo, Dunia. Hasil dalam penelitiannya, pengembangan user experience dan user interface aplikasi iBeauty berbasis Android yang dikembangkan terbukti membantu sesuai dengan pengujian usability yang telah dilakukan melalui pengujian post-text dan SUS sehingga dapat dikembangkan menjadi aplikasi yang real. Pada kedua, identitas penelitian, evaluasi dan perancangan user interface untuk meningkatkan user. Metode penelitiannya studi literatur, spesifikasi konteks, penggunaan spesifikasi kebutuhan. Hasil dari penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian adalah heuristic evaluation. Dan heuristic evaluation adalah metode pengujian yang menggunakan bantuan expert sebagai evaluatornya. Oleh karena itu, dibutuhkan metode evaluasi berdasarkan sudut pandang user agar rancangan UI atau UX menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya dengan kombinasi pengujian dari dua sudut pandang atau user and expert. Next. Berikut daftar pustaka yang kami peroleh. Pertama dari jurnal evaluasi user experience dengan metode heuristik, ditulis oleh Kurniawan Aditya atau Aditya Kurniawan, Retno. Yang kedua
Jurnal kedua adalah Shopping Online for Freedom, Control and Fun. Jurnal ketiga, Analisis pengalaman pengguna pada website e-commerce dengan menggunakan Usability Testing, User Experience Questionnaire, atau UAQ. Jurnal ketiga, kita mengambil dari web, yaitu dari web usability.gov dengan judul User Experience. Jurnal yang terakhir atau kelima, kita mengambil evaluasi dan perancangan user experience untuk meningkatkan user experience menggunakan metode human centered design dan heuristic. Evaluasi pada aplikasi EasyPost. Sekian presentasi desain penelitian dari kelompok kami, kelompok ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.